Oke, halo Dinda, selamat datang. Silakan masuk. Oke, silakan boleh dicari dulu posisi enaknya supaya nyaman, supaya nggak pegel gitu ya. Betul kan ya panggilannya Dinda? Iya, Oke Dinda, apa kabar? baik. Baik. Oke, alhamdulillah baik. Tadi gimana perjalanannya ke sini? Macet kah? Lancar kah? Cukup macet sih. Cukup macet ya. Kayaknya Bekasi kalau lancar itu magic gitu ya. Tapi gak nyasar kan? Macet. Oke, nice. Oke Dinda, izinkan aku memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, aku Arya. Aku adalah psikolog yang akan menemani Dinda untuk sesi konseling pada hari ini. Oke, Dinda siap? Ya, Siap ya? Oke, tapi sebelum itu, izinkan aku untuk menyampaikan beberapa hal terlebih dahulu. Apakah berkenan, Dinda? Oke, aku ingin memastikan saja bahwa tempat ini adalah ruangan yang aman untuk kamu menceritakan apapun. Oke, jadi jangan khawatir untuk apapun yang ingin kamu sampaikan, karena nantinya akan kami jaga kerahasiaannya sebaik mungkin. Tidak akan kami sebarkan kepada siapapun. Aman, Dinda? Kecuali jika nanti ada situasi darurat yang memang mengancam keselamatan Dinda. Dan itu pun akan saya sampaikan atas izin dari Dinda. Aman ya? All Ya. clear? Siap. Ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu sebelum kita mulai? Paling kira-kira ini bakal berlangsung berapa lama ya? Oke, seperti yang sudah disepakati di awal, bahwa sesi konseling kita pada hari ini akan berjalan selama 1 jam atau 60 menit. Oke? Oke. Tapi apabila nantinya di dalam prosesnya terdapat kebutuhan yang ingin Dinda tambahkan, Dinda sampaikan, boleh saja gitu ya. Jadi nantinya durasi konseling kita akan menyesuaikan tergantung dengan kebutuhan Dinda. Dapat dimengerti? Ya. Oke, nice Dinda. Kalau begitu boleh saya langsung mulai saja? Ya, silakan. Oke, thank you Dinda. Gimana perasaannya hari ini, akhir-akhir ini? Apa yang Dinda rasakan? Perasaan apa yang mendominasi Dinda gitu ya? Lalu apa yang Dinda harapkan dari sesi konseling kita pada hari ini? Silakan. Perasaan saya. Ya. Ya sebenarnya perasaan saya cukup baik ya akhir-akhir ini sampai Oke. pagi Nice. ini cukup baik dan harapan saya jujur saya di sini bukan kemauan saya. Jadi orang tua saya nyuruh saya ke sini dan ya saya pikir ini karena orang tua saya baru mendapatkan telepon dari sekolah mengenai diri saya dan ya mereka menyuruh saya ke sini gitu. Ya harapan saya ya sebenarnya perasaan saya ya. Sebenarnya perasaan saya cukup capek sih. Saya cukup lelah akan semuanya. Saya merasa kayak saya itu selalu disalahkan. Jadi yang ada salahnya saya mengiyakan apa yang orang tua saya suruh ke sini dengan harapan ya saya bisa agar tidak merasakan kelelahan ini. Oke. Terdengar sekali bahwa kamu merasa lelah gitu ya, capek dan mungkin terbebani dengan perasaan disalahkan oleh orang-orang di sekitarmu, baik itu di sekolah maupun di rumah. Betul ya Dinda? Ya, betul. Ya, saya rasa ya cukup susah ya untuk diri saya. Kayak tidak ada yang mengerti diri saya. Oke. Rasanya kita perlu fokus terhadap perasaan itu. Perasaan lelah, perasaan selalu disalahkan gitu ya. Kayaknya nggak ada yang benar ketika saya melakukan sesuatu gitu ya, selalu dianggap salah.
Dan sepertinya kita perlu fokus terhadap perasaan itu. Dan kita juga akan mencoba untuk mencari tahu cara agar kamu bisa merasa lebih dipahami, lebih dimengerti, dan dapat mengatasi perasaan lelahmu. Oke, setuju? Oke, silakan. Oke, nice. Thank you, Dinda. Oke, sekarang aku pengen Dinda untuk bisa menceritakan lebih detail tentang situasi yang membuat Dinda merasa disalahkan, baik itu di rumah maupun di sekolah. Silakan, Dinda. Ya ini alasan saya di sini ya, karena orang tua saya nyuruh saya kesini setelah menerima telepon dari sekolah. Ya saya pikir kan masalahnya bisa dibilang berawal dari sekolah. Ya saya tahu sih dari awal mengenai teman-teman saya. Ya saya merasa selalu disalahkan oleh teman-teman, sekolah, orang tua, ya saya rasa tuh teman-teman tuh selalu menyalahkan saya gitu. Mereka tuh selalu bilang kalau saya terlalu suka ngontrol, bossy, ya control freak, know it all, kayak saya tuh dibilang sok tahu dan lain-lainnya. Lalu di rumah juga orang tua saya suka menuntut saya untuk menjadi sempurna, dan ya itulah yang saya lakukan, yang semua saya lakukan di sekolah dengan teman-teman. Iya, itu saya lakukan agar saya bisa menuruti kemauan orang tua saya untuk menjadi sempurna. Dan ya lihat diri saya sekarang di posisi ini, saya bisa berada di ranking 1 paralel, dan saya bisa di sini mempunyai pencapaian-pencapaian besar. Dan ya sudah, saya di sini sekarang, dan mereka malah bilang saya suka ngontrol, bossy, padahal ya yang saya lah yang membuat ya bisa di posisi ini sekarang gitu. Oke. Jadi di sekolah kamu merasa teman-temanmu menganggap dirimu terlalu mengontrol gitu ya, dengan sebutan bossy gitu ya. Dan sementara di rumah juga ada tekanan dari orang tua yang selalu menuntut Dinda untuk terlihat sempurna. Dan sepertinya Dinda capek banget ya karena mendapatkan 2 tekanan dari 2 tempat yang berbeda, yaitu sekolah dan rumah. Ya mungkin ya bisa dibilang gitu ya. Ya mereka tuh nggak paham gitu loh, kayak yang semua saya lakukan ini, kerja keras yang saya lakukan selama ini tuh nggak gampang. Ya saya juga kesusahan gitu, dan mereka tuh nggak paham betapa kesusahan yang saya rasakan selama ini. Mereka nggak paham sama hal-hal semua itu yang saya rasakan. Capek banget ya. Dan sepertinya bagi Dinda, rasa tidak dimengerti, rasa tidak dipahami itu sama seperti rasa tidak dihargai, begitu ya. Dan seolah-olah meski Dinda sudah berusaha dengan keras, usaha tersebut ya tidak ada artinya, tidak ada nilainya untuk mereka, begitu ya. Ya saya merasakan seperti itu ya. Saya tuh merasa mereka tuh nggak ada yang paham dengan saya. Padahal saya juga manusia yang punya perasaan, saya juga punya keterbatasan. Saya bukan robot, dan ya mereka tuh nggak paham gitu loh. Saya juga manusia, saya juga merasakan kelelahan, saya juga merasa kesusahan, dan ya saya juga mau dihargai. Ya saya cuma pengen hal itu, pengen mereka paham apa yang saya rasakan sama ini, semua kerja keras yang sudah saya lakukan sehingga bisa di posisi ini gitu. Saya cuma pengen mereka paham. Saya sangat bisa merasakan betapa pentingnya bagi Dinda untuk merasa dihargai, dipahami, begitu ya. Ya, dengan semua kerja keras saya ya, dan saya bisa di sini,
pencapaian-pencapaian saya dan posisi saya yang saya mempertahankan posisi ranking 1 paralel saya tahu saya hebat dan harusnya orang-orang tuh tahu saya hebat. Orang-orang tuh tahu harusnya kerja keras yang sudah saya lakukan dan juga pencapaian yang saya dapatkan, posisi yang saya ada saat ini. Ya saya cuma pengen mereka tuh tahu gitu loh. Saya kalau saya tuh hebat bisa di sini. Oke. Itu pasti menyakitkan banget ya Dinda. Ketika orang-orang tidak menyadari usaha yang sudah kamu lakukan. Ketika orang-orang selalu menganggap setiap aksi, setiap usaha yang telah kamu perjuangkan itu hanya kiasan semata gitu ya. Tapi kalau boleh saya tahu, kira-kira apa yang sudah Dinda lakukan agar orang-orang, apa yang biasanya Dinda lakukan agar orang-orang itu melihat bahwa Dinda juga berusaha, bahwa Dinda juga melakukan kiat-kiat untuk mencapai sesuatu. Apa yang biasanya Dinda lakukan agar orang-orang melihat Dinda, melihat usaha Dinda? Ya selama ini yang saya lakukan ya, kan ini untuk kebaikan kita semua, untuk tugas sekolah kita, untuk keberhasilan kita, pencapaian kita, untuk menjadi lebih baik, menjadi yang paling baik. Dan mereka tuh tidak melihat itu, mereka memencap saya sebagai control freak, yang terlalu bosi dan sok tahu gitu. Dan saya tuh nggak pengen mereka terus melihat hal itu gitu. Kerja keras saya tuh harus dilihat, dan ya yang saya lakukan adalah menggunakan media sosial saya dengan baik, yaitu ya memposting apa yang saya lakukan setiap harinya, kira-kira kerja keras yang saya lakukan selama ini agar mereka tuh bisa lihat, dan pencapaian-pencapaian yang saya dapatkan. Dan setelah semua hal yang saya lakukan, setelah hal itu mereka juga masih belum mengerti, mereka malah bilang saya sombong lah, saya terlalu menganggap diri saya tinggi dan lain-lainnya. Dan mereka malah tetap berbicara kalau seakan-akan saya yang salah di sini. Padahal kan ya balik lagi gitu loh, kayak yang semua saya lakukan selama ini tuh untuk kebaikan kita semua. Dan ini nggak cuma tentang saya tapi mereka juga, dan mereka tuh nggak paham akan hal itu. Dan orang tua saya juga nggak melihat gitu hasil kerja keras saya dan pencapaian saya, dan itu semua udah saya lakukan dan mereka tetap tidak lihat hal itu. Oke, mereka nggak paham ya menurut Dinda ya. Dan biasanya Dinda tadi, kalau yang saya dengar, untuk bisa memberikan paham kepada mereka tentang usaha-usaha Dinda, tentang kemampuan Dinda untuk mencapai sesuatu, itu biasanya diposting di media sosial ya. Oke. Nah, dari hal tersebut saya bisa merasakan bahwa betapa pentingnya pengakuan untuk diri Dinda ya. Pengakuan dari orang-orang di sekitar menurut Dinda itu merupakan hal yang sangat penting ya. Dan kalau boleh saya sarankan, kita perlu memikirkan strategi yang bisa membantu Dinda untuk menghadapi, bahkan tidak hanya tentang menghadapi, tapi juga memahami situasi ini. Bagaimana Dinda? Tunggu, strategi. Aku udah bilang dari sebelum-sebelumnya, aku rasa ini bukan masalah aku loh. Ini masalah mereka yang nggak paham apa yang telah aku lakukan selama ini, kerja keras apa yang selalu aku lakukan, dan pencapaian-pencapaian yang aku dapatkan. Harusnya mereka yang dikasih sesuatu agar mereka tuh sadar. Ya kayak salah satu teman aku, kayak mereka ada di posisi di ranking yang mempunyai ranking yang tinggi ya, walaupun ya tetap di bawah aku, tapi harusnya mereka tuh berterima kasih karena mereka bisa di posisi itu karena kerja keras yang udah aku lakukan. Dan
kenapa harus aku yang bekerja keras terus? Oke, saya paham bahwa rasa kecewa, rasa frustrasi yang kamu rasakan dari situasi ini itu besar gitu ya. Dan kekecewaan tersebut, amarah tersebut itu normal. Apalagi ketika kamu merasa bahwa setiap usaha yang kamu lakukan itu tidak dapat dimengerti oleh mereka. Saya sangat memahami hal tersebut. Oke Dinda? Tapi perlu diingat bahwa perubahan itu perlu kita ciptakan. Dan saya rasa perubahan itu perlu kita mulai dari diri sendiri. Gimana? Dari diri sendiri. Maksudnya saya apa yang harus saya lakukan? Maksudnya menempatkan diri gitu untuk di posisi mereka. Saya masih kurang paham. Ya, kita perlu melihat situasi dari perspektif yang berbeda. Jangan sampai perspektif yang kita miliki menghalangi perspektif orang lain yang mungkin saja pada dasarnya memiliki makna, memiliki tujuan yang sebenarnya ingin juga mereka sampaikan kepada Dinda. Gitu. Jadi sekarang di sini saya ingin Dinda untuk mencoba melihat sudut pandang dari teman-teman Dinda. Apa sih yang sebenarnya mungkin mereka rasakan saat bekerja kelompok dengan Dinda? Apa yang sebenarnya mereka ingin sampaikan kepada Dinda? Bagaimana menurut Dinda? Apa yang sebenarnya mereka rasakan menurut Dinda? Well, kalau semisalnya memang saya menempatkan diri ke mereka, ya mereka juga manusia. Ya mungkin mereka mau mengeluarkan pendapat mereka juga pengen didengar, mereka juga mempunyai perasaan, ya mereka juga manusia, mereka pengen dihargai. Ya. Oke. Nice. Itu mungkin saja. Tapi bisakah kita melihat, memahami bahwa mungkin mereka, teman-teman Dinda, juga ingin merasa dihargai dalam kelompok itu? Gimana menurut Dinda? Ya menurut saya ya iya, bisa jadi mereka kan manusia, mereka juga punya perasaan. Saya juga manusia, punya perasaan, saya ingin dihargai. Ya saya pikir ya mereka juga mau dihargai. Oke. Nice. Dinda sudah menyadari bahwa teman-teman Dinda juga manusia. Teman-teman Dinda juga memiliki perasaan sebagaimana manusia-manusia lainnya. Sebagaimana diri Dinda sendiri yang juga memiliki perasaan. Gitu ya. Lalu apa yang membuat Dinda merasa bahwa mereka juga ingin dihargai? Atau hal apa yang Dinda rasa bahwa dari perilaku mereka atau dari apa yang mereka sampaikan kepada Dinda itu Dinda nilai menjadi sesuatu yang Dinda rasa oke, mereka kayaknya pengen deh gue hargai, pengen deh aku hargai. Apa? Hal apa yang membuat Dinda berpikir bahwa mereka ingin juga dihargai?
I don't know, ya probably the same reason as me. Ya mereka juga sebagai seorang diri punya kontrol sendiri, mempunyai perasaan sendiri, suara sendiri. Ya mereka juga pengen untuk didengarkan, mengeluarkan pendapat mereka. Mereka juga mendapatkan pengakuan, dimengerti, dihargai. Ya orang tua mereka bisa mengerti keadaan mereka, menghargai semua pencapaian. Ya mungkin dalam kelompok ya mereka bisa ikut berkontribusi. Ya saya nggak tahu, kayak saya mau bertanya aja langsung ke kakak. Kalau misal kakak, ya apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan? Saya nggak tahu. Oke. Sebelum kita memasuki ke pertanyaan Dinda, apa yang perlu saya lakukan? Saya ingin bertanya kembali kepada Dinda. Apakah ada hal spesifik yang mereka sampaikan, yang pernah mereka sampaikan lebih tepatnya, seperti kritik maupun masukan yang mungkin pernah disampaikan kepada Dinda secara langsung ketika bekerja di dalam sebuah kelompok? Apakah ada? Ya tentu ada. Ya yang sebelumnya saya bilang, mereka selalu berkata kalau saya ini bersih, saya selalu ngontrol apapun, saya sok tahu. Ya tapi ya semua itu ya nggak pernah saya gubris, karena maksudnya ya lihat semua yang saya lakukan selama ini ya selalu berakhir dengan baik. Kerjaan kita selesai, kerjaan kita bagus, dan posisi kita sekarang, nilai kita bagus, ranking kita bagus. Ya itu semua menggambarkan kayak ya udah, apa yang saya lakukan, kerja keras saya lakukan itu selesai. Jadi nggak ada yang salah dengan apa yang saya lakukan. Ya sehingga ya saya rasa apa yang mereka katakan kepada saya ya kurang relevan, karena ya saya rasa mereka malah kurang berterima kasih kepada saya. Seharusnya mereka berterima kasih atas semua pencapaian yang sudah kita capai, yang sudah saya capai, dan yang semua hal inilah yang sudah kita dapatkan. Dan ya saya rasa itu ya saya rasa ya udah, buat apa mendengarkan apa kata mereka. Ya tapi balik lagi deh, aku mau tanya ke kakak. Jadi tuh sebenarnya apa sih yang harus aku lakuin? Kayak ya sebenarnya apa sih? Saya tuh nggak ngerti sama semua hal ini. Oke. Terima kasih banyak, kamu sudah punya keberanian untuk menanyakan apa yang harus saya lakukan. Terima kasih banyak. Dan saya rasa kamu punya self-awareness yang cukup baik, dan saya sangat mengapresiasi itu. Terima kasih banyak. Gini Dinda, bahwa ketika kita mendapatkan suatu kritik, itu bukan berarti orang tersebut, terutama teman-teman Dinda, keluarga Dinda, atau mungkin guru Dinda, ingin menyalahkan Dinda. Bisa saja kritik yang mereka sampaikan, masukan yang mereka sampaikan kepada Dinda merupakan bentuk dari rasa sayang mereka terhadap Dinda. Mereka ingin Dinda menjadi seseorang yang lebih baik, mungkin saja. Jadi ketika kita mendapatkan sebuah kritik, ada yang namanya teknik pause and reflect. Oke? Apa? Pause and reflect. Oke. Gini Dinda, setiap kali kita menerima kritik, kita bisa berhenti sejenak.
Karena biasanya ketika kita dikritik, muncul rasa tidak suka. Apa sih? Orang gua ngelakuin ini buat kelompok juga kok, gitu kan? Orang gua ngelakuin ini untuk kebaikan lu juga kok, gitu ya. Ada perasaan tidak suka, perasaan ingin menyalahkan mereka bahwa kita tidak pantas dikritik. Tapi mungkin di satu sisi Dinda perlu melakukan pemberhentian gitu ya, pemberhentian sejenak. Lalu apalagi yang perlu dilakukan? Mengatur nafas. Tarik nafas perlahan, karena biasanya kalau misalnya kita di situasi yang tidak terkondisikan gitu ya, di situasi yang tidak kita inginkan, otak kita kekurangan oksigen sehingga kita tidak dapat berpikir secara baik, tidak dapat memproses sesuatu secara baik, sehingga kita perlu mengatur nafas kita. Dapat dipahami Dinda? Berhenti sejenak, lalu tarik nafas. Boleh kita coba? Oke. Berhenti sejenak. Oke. Boleh dirasakan udaranya, bisa ditarik nafasnya. Buang. Boleh Dinda terus ulang-ulang sampai Dinda merasa tenang, sampai Dinda merasa oke, ini saatnya aku bisa merespons kritik yang mereka sampaikan terhadap diriku. Karena bisa saja Dinda bahwa kritik tersebut memiliki makna. Again ya, tadi sudah saya sampaikan bahwa kritik tersebut bisa saja memiliki makna, memiliki tujuan. Dan setelah Dinda merasa udah settle dengan diri sendiri, Dinda perlu questioning, memberikan pertanyaan terhadap diri sendiri. Apa hal yang ingin mereka sampaikan terhadap saya? Atau mungkin apa ada hal yang bisa saya pelajari dari kritik yang mereka sampaikan? Seperti itu. Misalnya ketika mereka mengkritik Dinda, oke, lu itu kurang bisa mendengarkan kami. Dinda coba pahami perspektif mereka. Apa yang sebenarnya mereka inginkan? Apa yang sebenarnya mereka harapkan dari kritik tersebut? Seperti itu, paham? Mungkin saja mereka juga, again, tadi kan Dinda juga sudah menyampaikan bahwa mereka manusia, mereka punya perasaan, mereka juga ingin mendengarkan, dan mungkin itu sebenarnya tujuan yang ingin mereka dapatkan juga. Mereka ingin didengarkan, mereka ingin merasa bahwa aku dihargai, dan mungkin saja ketika Dinda bisa melakukan itu, mereka akan berterima kasih kepada Dinda karena sudah memberikan kesempatan kepada dirinya untuk bisa dihargai. Oke Dinda, I know it's hard, gak akan mudah prosesnya, tapi saya yakin kamu pasti bisa. Tidak ada yang tidak mungkin Dinda. Oke? Oke. Gimana? Ya, saya dapat gambarannya lumayan. Oke. Jadi sudah paham ya apa yang perlu dilakukan saat ini ketika kita mendapatkan kritik? Ya, akan saya coba. Ya, it's okay. Terima kasih banyak sudah mau mencoba, oke? Appreciate that. Thank you so much, oke? Oke Dinda, sekarang sudah lebih paham dengan situasi yang terjadi? Ya. Oke ya, sedikit demi sedikit ya. Karena setiap hal yang ingin kita benahi perlu usaha dari dalam diri, perlu proses, maka nikmati proses itu, oke? Oke. Dinda, karena kita sudah memahami sedikit demi sedikit tentang situasi yang terjadi, kedepannya kita bisa membuat rencana yang lebih terstruktur, begitu ya Dinda?
Oke, kita akan belajar memahami pola pikir dan keyakinan yang membuat Dinda merasa perlu mendapat pengakuan dari orang lain. Kenapa sih saya perlu pengakuan dari orang lain gitu ya? Lalu mungkin kita juga akan belajar cara memahami perspektif orang lain agar kerjasama dengan teman sekelas bisa lebih lancar gitu ya Dinda. Nah, menurut Dinda dari langkah-langkah ini, oh iya, satu lagi, mungkin juga kita akan membantu Dinda, saya akan membantu Dinda untuk menemukan nilai-nilai yang membuat Dinda merasa lebih percaya diri. Kenapa? Maksudnya percaya diri itu apa? Karena dari cerita yang Dinda sampaikan bahwa Dinda selalu ingin mendapatkan pengakuan dari orang lain. Dan rasanya Dinda belum pernah merasa bangga terhadap diri sendiri kalau misalnya tidak dapatkan pengakuan dari orang lain seperti itu ya. Jadi saya berharap kedepannya juga kita dapat menemukan nilai-nilai yang membuat Dinda merasa lebih percaya diri tanpa perlu pengakuan dari orang lain. Bahwa dengan keberadaan diri kita untuk diri kita sendiri pun sudah cukup untuk membangun rasa percaya diri tersebut. Nah Dinda, dari langkah-langkah tersebut, mana yang menurut Dinda paling penting untuk bisa kita mulai? Ya, saya pikir sih mungkin memahami dulu apa yang mereka pikirkan dari pandangan mereka, perspektif mereka. Ya saya pikir ya dengan saya belajar pandangan mereka, ya saya bisa jadi lebih baik, malah lebih baik dari sekarang. Wow, it's good. Okay, it's okay. Thank you so much sudah bisa membuat keputusan tersebut dan saya sangat menghargai hal tersebut. Oke Dinda, kita akan berproses bersama untuk beberapa sesi ke depan dan saya sangat bangga terhadap Dinda. Dan saya sangat menghargai keberanian Dinda untuk bercerita tentang hal-hal yang mungkin saja ini sangat sulit sebenarnya untuk Dinda sampaikan. Dan sekali lagi saya sangat menghargai hal tersebut. Dan saya bisa melihat betapa besarnya keinginan Dinda untuk bisa bangkit dari hal ini, dari situasi ini. Thank you so much. Terima kasih banyak sudah punya keberanian itu, oke? Dan kita akan bekerja sama karena pastinya saya membutuhkan Dinda juga untuk bisa berhasil dalam proses ini, oke? Jadi kita bekerja sama, oke? Bekerja sama untuk membantu Dinda dalam menghadapi tantangan ini. Dinda gak akan pernah sendirian, oke? Dan sebelum kita akhiri, karena sepertinya waktunya sudah mau habis ya. Sebelum kita akhiri, kira-kira ada sesuatu yang ingin Dinda tambahkan atau Dinda tanyakan kepada saya? Well, I think no. Okay, Yeah. I think no. Okay. Yeah, I have to go. I have to go. Okay, it's okay. Thank you so much Dinda. Thank you so much. Saya sangat senang sekali bisa kenal dengan Dinda. Terima kasih banyak Dinda. Sekali lagi saya tidak akan pernah berhenti, tidak akan pernah lelah untuk mengucapkan terima kasih. Dan jangan lupa juga untuk mempraktekkan hal tadi, namanya apa? Pause and reflect. Okay? Saya berharap dengan adanya konseling ini Dinda semakin mengenal diri Dinda sendiri dan semakin mengerti situasi yang sedang Dinda hadapi. Oke. Baik Dinda, terima kasih banyak sudah mau berbagi, bercerita secara jujur. Dan sampai jumpa di 2 minggu berikutnya. Oke? Oke. Oke, thank you so much. Thank Nice to meet you. you too. Yeah, thank you.